Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya di mata kuliah Sistem Informasi, masih bersama saya Isa Fakiuddin Hanif. Nah, kita hari ini masuk ke pertemuan 3 ya, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa komponen atau aspek dalam sistem informasi. Nah, di pertemuan ketiga ini kita membahas mengenai sistem informasi dan karakteristiknya ya. Jadi apa saja karakteristik sistem informasi, nanti kita akan sama-sama membahas. Baik, di sini menurut Yakub ya mengemukakan sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya yang mengumpulkan ya mengubah dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Ya, kita bisa melihat dari pemahaman ini yang juga sudah kita sempat sedikit singgung dari pertemuan sebelumnya itu, bahwa sistem informasi ini mengkombinasikan ya. Teratur ini berarti terstruktur, terencana ya. Punya visi misi, tujuan ke depan seperti apa. Makanya di sini disebut sebagai kombinasi yang teratur dari orang-orang ya, bisa dikatakan di sini user atau pemakai, dari perangkat keras ya. Perangkat keras di sini bisa banyak ya, bisa komputer ya, bisa handphone, kamera, atau perangkat keras lainnya, dan perangkat lunak ya atau aplikasi itu. Lalu ada jaringan komunikasi, bagaimana supaya sistem informasi itu dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya, dan sumber daya. Nah, inilah dia, makanya dikatakan di sini sebagai kombinasi teratur ya, dan bisa kita lihat di sini ya, peran-perannya cukup banyak ya. Peran-peran atau aspek-aspek dalam sistem informasi ini cukup banyak. Karena apa? Karena yang dituju atau yang divisi misikan itu tentunya bukan hal yang sederhana ya, bisa hal yang besar ya, yang kompleks ya, maka dibutuhkanlah sistem informasi untuk tadi menunjang proses bisnis, proses kerja dari suatu organisasi maupun perusahaan. Di sini ada namanya karakteristik sistem ya. Kita coba akan membahas satu persatu ya. Yang pertama ada komponen ya. Tentunya komponen di sini adalah tadi siapa-siapa saja yang berperan ya, apa saja yang dibutuhkan dalam proses berjalannya sistem ini ya dengan baik tentunya ya. Lalu selanjutnya karakteristik sistem itu ada environment ya, atau lingkungan luar. Yang sebelum kita bahas, ada batasan sistem, ada lingkungan yang mengelilingi sistem tersebut. Ya, itulah lingkungan luar. Inilah karakteristik sistem. Lalu ada batasan ya. Yang tadi saya katakan ada batasan supaya apa? Supaya sistem tersebut tidak keluar dari apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah digariskan, apa yang sudah yang sudah dijadwalkan ya, yang sudah ditentukan. Jadi perlu ada batasan ini. Ya, jadi perlu diperhatikan sampai mana batasannya, ya, sampai mana alur sistemnya, alur kerjanya. Lalu ada interface, ya. Ini interface seperti tatap muka. Jadi user dengan komputer, ya, bagaimana saling berkomunikasi. Interface ini dibutuhkan sebagai visualisasi ya, supaya user itu memahami, mengerti apa yang dia ingin kerjakan. Lalu selanjutnya ada masukan atau input, ya, sistem ini perlu ada inputan dan supaya ada yang diproses oleh sistem ini yang nantinya akan menjadi output ya, keluaran. Ada juga di sini karakteristik sistem yaitu output atau keluaran. Nah, sebelum output itu ada namanya proses ya. Jadi input, proses, output ini saling berhubungan karena saling mempunyai peran-peran yang penting juga. Ya, ada input, masukan, lalu diproses. Lalu setelah diproses, data itu akan di outputkan atau akan menjadi keluaran. Dan yang terakhir ada sasaran atau tujuan. Nah, inilah sistem itu dibangun supaya ada tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi maupun oleh perusahaan. Nah, itu yang perlu diperhatikan dari karakteristik sistem. Ini ada beberapa sistem informasi di masyarakat. Mungkin rekan-rekan mahasiswa
sudah banyak yang tahu ya, bahkan sudah menjadi pengguna sehari-hari ya. Di sini ada e-commerce ya. Mungkin rekan-rekan sudah nggak asing lagi ya dengan e-commerce. Bisa simpelnya mungkin kita bisa bahasakan jual beli secara elektronik. Ya ada di Indonesia sendiri kita Indonesia memiliki juga beberapa e-commerce yang memang sudah mendunia bahkan ya. Ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee gitu, Lazada. Nah, mungkin beberapa dari e-commerce ini ada juga yang memang dimiliki oleh perusahaan luar ya, oleh asing tentunya. Namun nggak sedikit juga karya anak negeri di Indonesia ini yang menciptakan e-commerce. Nah, inilah e-commerce yang sudah beredar di masyarakat sebagai salah satu kebutuhan dalam menunjang keseharian ya, dalam apa saja yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri, tinggal di order melalui aplikasi ya, lalu tinggal menunggu dan sampai. Nah, itulah yang tersebar yang sekarang digunakan oleh masyarakat luas. Lalu ada e-banking ya, teman-teman mungkin sudah sering pakai nih, ada mobile banking ya, ada internet banking. Nah, itu sebagai tempat pengelolaan atau manajemen keuangan kita yang sudah kita percayakan ke bank yang kita jadikan sebagai tempat menabung. Lalu ada e-medis ya, mengenai kesehatan ya, bagaimana sistem informasi ini mengelola atau memanajemen apa saja unsur-unsur yang ada di dalam rumah sakit. Lalu ada e-learning ya, lalu ada e-government dan enterprise resource planning. Nah, ini khusus yang enterprise resource planning ini adalah sistem yang memang dibutuhkan ya, bahkan menjadi sebuah komponen yang memang berpengaruh dalam berkembangnya suatu perusahaan atau organisasi. Nah, itulah beberapa sistem informasi yang terdapat atau yang tersebar di masyarakat ya, yang memang menjadi penggunaan. Ada e-learning tadi, ada e-learning ya. Sekarang sistem pendidikan itu sudah merambah ya, atau sudah berkembang ke dalam dunia digitalisasi. Baik, itu saja ya untuk pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa selalu mencari sumber-sumber referensi valid lainnya mengenai mata kuliah sistem informasi ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.